Satu. Itu ibu yang itu, yang kerudung. Yang mana? Coklat, yang kerudung coklat. Oke, boleh. Ini kayaknya aspirasi wanita-wanita ini pasti akan diungkapkan di sini. Oke, tepuk tangan teman-teman. Silakan. Boleh pedes-pedes ya tadi ya? Izin saya ingin perkenalkan, nama saya Kaisa. Kebetulan saya sama sekali sama latar belakang atau parpol asalnya Caimin itu nggak suka banget. Punya pengalaman yang tidak menyenangkan gitu. Nah, maka dari itu saya termasuk netizen yang dalam tanda kutip meragukan Caimin itu bisanya apa sih, sehingga kalau Anies ya saya tahu, saya termasuk yang bahkan broken heart ketika Pak Anies akhirnya memilih Caimin untuk jadi cawapres. Gitu. Nah, untuk itu ketika saya aminkan untuk memilih nomor 1, tapi dengan cawapres Caimin ini saya sulit untuk ngajak teman-teman yang Ganjar sudah ada hasilnya di Jawa Tengah, kemudian Gibran di Solo, nah Caimin itu apa gitu. Terima kasih. Ini benar-benar selepetan pahit ini. Ya, terima kasih. Memang a priori itu muncul ya ketika berita-berita politik tentang partai misalnya. Tadi kan mulainya dari partai ya. Tapi kita harus lihat berbagai produk lah ya. Produk dari yang dilihat itu kan hiruk pikuk partainya. Rata-rata kan begitu. Tapi lihat produk-produk dari partai, terutama produk eksekutif maupun legislatifnya. Yang kedua, track record, ya tentu saja track record. Selain produk, track record. Dari sepanjang perjalanan itu memang hari ini track record itu dilihat dari opini. Opini sosial media yang sangat cepat perkembangannya, sehingga track record dalam artian perjalanan perjuangan seseorang atau perjalanan karir seseorang itu kadang-kadang dilihat dari yang ujung, gimmicknya. Nah, saya bisa bertaruh, saya dari kecil sudah aktif di sosial kemasyarakatan, mahasiswa sama-sama Mas Anies di gerakan mahasiswa, kemudian ditarik di politik untuk mewarnai di partai politik. Ya alhamdulillah, produk-produk di eksekutif legislatif selama saya puluhan tahun di politik, bolehlah diadu dengan yang lain lah, calon yang lain. Karena itu terima kasih, saya tidak banyak mempengaruhi, yang penting kita buktikan 2024 yang akan datang. Boleh ada tanggapan lagi dari kakaknya untuk Caimin, masih ada waktu 1 menit. Oke, gini, keluarga saya sering banget bilang, menanamkan pada saya, politisi itu mulutnya manis, sering banget mengumbar janji. Bahkan ya apalagi sekarang waktu mau pemilu ini itu program disebarluaskan, tapi ketika sudah terpilih banyak, misal desa ini sudah jadi relawan pendukungnya, aspirasinya malah dikasih ke desa lain misalnya, seperti itu. Itulah yang harus kita robah ya, bahwa antara omongan dengan bukti, janji dengan bukti itu yang harus kita wujudkan. Makanya visi misi Amin ini bukan hanya inventarisasi mimpi yang ada di saya digabung dengan mimpi yang ada di Mas Anies, karena saya mimpi dengan latar belakang saya, Mas Anies dengan mimpi latar belakang Mas Anies, kita kumpulin lama itu, kita gabung, lalu kita serahkan para ahli. Ada yang ekonom, ada yang praktisi teknokrat, ada yang berlatar belakang kampus, ada yang anak-anak muda, itu menguji. Sehingga insya Allah visi misi kita tidak hanya jual mimpi, tidak hanya jual janji, ada yang disebut cara kerja teknokratis, cara kerja secara teknis dari gagasan, konsep sampai langkah. Itulah bedanya politik berbasis gagasan dengan politik berdasarkan pada selera. Oke. Gimana? Sudah puaskah dengan jawaban Caimin? Ataukah
akan berubah pikiran, wah Caimin ini keren nih gitu kan. Iya. Udah keren dong harusnya. Istiqoroh dulu, istiqoroh, tentukan dulu. pilihan yang terbaik. Semoga Amin bisa membawa perubahan. Yoi. Kita langsung aja cari. Santai bro. Santai. Duduk, tenang kalian. Kita dua lagi lah ngabisin itu ya. Masih ada. Tapi satu, ada segmen lain nanti. satu perempuan, satu laki-laki masih ada. Langsung aja ya. Ji, hitung Ji. Satu, turun dulu dong. Turun fair dulu, dong, turun, fair fair. dong. Fair dong. Oke. Lihat, abang lihat sebelah sini ya, mana yang paling cepat ya. Satu. Ji. Wah itulah tadi masnya. Boleh mas? Boleh mas? Sama nih yang tadi. Iya. 03. Sama. Ini sama nih kayak masnya. Oke langsung aja mas. Terima kasih. Memperkenalkan nama saya dari Abdillah, tim Partai Anggota PDI Perjuangan. Saya izin bertanya Pak, kemarin hasil Anies Baswedan itu kenapa tolak IKN? Karena rakyat tuh memang pengen setuju mau pindah IKN, karena dilihat kondisi di laut utara sama selatan itu karena sudah mendalam. Apa yang terjadi Pak? Nanti kalau Bapak nggak percaya nanti tak ajak ke Kebumen, nanti kita diskusi di sana sambil hati rakyat tuh bagaimana biar Caimin biar jadi wakil presiden. Kalau Caimin sudah berhasil, alhamdulillah kita mendukung 100% untuk mendukung Amin. Terima kasih. Oke, silakan dijawab Caimin. Ya, soal IKN ya. Tadi sudah kita bahas sebetulnya IKN. Jadi IKN ini kan bukan hari ini. Hari ini sudah ada undang-undangnya. Hari ini harus dilaksanakan. Tetapi boleh dong 2024 kita lakukan evaluasi. Evaluasinya apa? Perubahan itu salah satunya adalah kemampuan kita mengambil skala prioritas. Evaluasinya apa? Boleh dong kita lihat bahwa IKN ini kalau menurut penjelasannya Pak Gibran di debat kemarin simbol pemerataan. Padahal rakyat tidak butuh simbol pemerataan, rakyat butuh pemerataan langsung yang dirasakan. Contohnya 450 triliun untuk satu titik di tempat yang kosong. Kita tahu ada Balikpapan bisa dibagi, Pontianak, Samarinda, kemudian mana lagi Kalimantan Tengah dan beberapa kabupaten kota-kota yang besar yang masih membutuhkan perhatian. Karena itu sekali lagi karena kita punya satu tekad keadilan harus dijalankan, pemerataan harus dibuktikan, maka evaluasi itu sesuatu yang biasa. Sehingga ada yang bilang kenapa dulu Caimin dukung sekarang menolak, itu proses evaluasi biasa. Kalau IKN itu betul-betul bisa dijalankan tanpa membebani APBN sama sekali, ya bisa saja kita lanjutkan. Tapi kalau kemudian 450 hingga 500 triliun itu harus membebani APBN, kasihan dong kota-kota yang listriknya masih berat, air bersihnya susah, transportasi dan lembaga pendidikan, sarana pendidikannya. 3% dari 450 triliun itu cukup membenahi sekolah seluruh Kalimantan menjadi baik. Yang memprihatinkan itu sebetulnya. Terima kasih. Oke, ada tanggapan 1 menit, boleh silakan. Saya sedikit nambah ya Pak. Pak Caimin pernah rapat DPR yang tentang cuci mata uang 360 triliun. Apa yang terjadi Pak? Kalau rakyat sudah tidak mau ingin ekonomi kita tidak berjalan, apa yang terjadi? Mahasiswa juga nggak suka mau lihat kondisi saat ini. Karena lihat perpajakan naik, karena utang belum digaji, karena gara partai Pak Erlangga itu. Nah, alasannya Bapak kalau misal jadi pemimpin, mohon memperbaiki lagi evaluasi diskusi untuk Pak Anies. Kalau rakyat ingin mau maju kepada presiden, mohon kerjasamanya Pak, biar kita tidak mau akan menderita. Kalau Caimin takut, merasa takut, saya ada Prof Mahfud, nah nanti bisa menyelesaikan itu. Nah, apakah berani Bapak? Saya setuju kalau ini.
Maksudnya Pak Mahfud kita jadi Menteri Polhukam lagi gitu. Cocok. Jadi begini. Jadi termasuk PDI fanatik ini. Nah begini. Memang Pak Mahfud juga menyadari banyak kasus-kasus yang mestinya bisa langsung ditangani, tapi tidak ditangani. Nah kami berdua bersepakat sama Mas Anies bahwa semua harus dituntaskan, nggak boleh ada yang ditunda-tunda. Apalagi menggantung masalah hukum orang itu nggak baik, karena Mas Anies juga pernah digantung juga. Jadi kita harus dituntaskan, gitu. Tuntaskan yang salah dihukum, yang terlibat dikasih sanksi, uang dikembalikan, pemiskinan koruptor harus dijalankan. Itu kesepakatan saya sama Mas Anies. Insya Allah korupsi akan kita jadikan musuh bersama terbesar kepemimpinan saya sama Mas Anies. Karena kita menyaksikan, ini paling penting ini, cuci uang itu terjadi dan kita akan habisi semua itu. Amin. Mantap. Silakan buat merchandise-nya. Itu merchandise. Ini mau dibawakan nih. Nggak apa-apa. Oke. Satu dong, ganti satu dong. Ganti dong. Kelingking sama jempolnya hilangin dong, kelingking sama jempolnya. Tadi saya dari belakang agak was-was loh, saya pengen gadakin jatuh kan dia. Kejatuh. Oke. Mati, Cak. Wah, ini ada bubuan apa gimana? Kalau Amin menang kira-kira Pak Mahfud mau nggak ya jadi Menko Polhukam? Tapi kalau Bapak kalah, Bapak mau jadi Menhan nggak? Itu sama dengan nyindir Pak Jokowi. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, untuk perempuan. Oh, inilah bebas lah kita berarti. Dua lagi lah. Iya. Oke. Taruh dulu, santai. Kita akan tadi dari dekat-dekat mulu, Ji. Kita akan cari yang dari belakang. Kita akan lihat. Kita mulai. Satu. Oh, ini nih, Ji. Ada seorang ibu berkerudung krem. Ibu? Saya nggak tahu warna krem apa enggak itu ya. Ya, aku nggak kelihatan lagi. Ya, itu silakan, Bu. Iya. Oke. Iya. Tepuk tangan dong, teman-teman. Ini adalah suara dari ibu-ibu, silakan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Nama saya Ariana, saya dari UMKM. Pertanyaan saya cuma singkat aja, Pak. Apakah ada permodalan buat UMKM supaya kita lebih maju nanti? Terima kasih. Ya, ini ada yang prinsip ya yang harus saya sampaikan. Prinsipnya ini siapapun pemerintahannya akan dibuat tergantung pada bisnis besar. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi belum bisa dititipkan pada ibu UMKM ini. Terus begitu itu, kira-kira 3 rezim kekuasaan seperti itu. Itu bukan salah rezimnya. Karena memang untuk pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM ini harus ada penanganan yang saya bilang integrasi dari seluruh sektor-sektor. Sehingga dongkraknya itu komprehensif. Nah, selama ini Menteri Koperasi sendiri, Menteri Perdagangan sendiri, Pemda sendiri, tidak satu kesatuan. Sehingga UMKM tidak bisa menjadi tulang punggung. UMKM hanya menjadi kekuatan ekonomi penyelamat. Nah, saya dan Mas Anies bertekad UMKM harus kita naik kelaskan menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Terima kasih. Ini belum pernah ada nih. Ini temuan mahal ini. Jadi UMKM ini kalau ini sudah puluhan tahun UMKM nggak naik kelas. Tekad utamanya adalah UMKM naik kelas dan semua rezim tidak hanya bergantung satu jenis pengusaha besar, bergantung pada UMKM.
tidak menjadi semacam jaring pengaman ekonomi. Ketika krisis pertanian diandalkan, ketika tumbuh pertanian ditinggalkan. Tidak lagi. Dalam kondisi yang stabil pertanian UMKM harus diandalkan sehingga tidak ada krisis. Bukan kemudian ketika Covid kemarin pertanian andilnya besar sekali, sampai tinggi sekali peran pertanian dalam menyelamatkan ekonomi nasional. Tapi begitu normal lagi pertanian dilupakan. Kita tidak ingin lagi. Makanya gagasan, konsep, rencana, strategi, sama implementasi satu kesatuan. Tidak bisa hanya asal ingat dibikin aturan, nggak bisa lagi. Terima kasih Bu. Salam hormat untuk UMKM seluruh Indonesia. Terima kasih, Pak. Ibu ada tanggapan lagi atau sudah puas dengan jawaban Caimin? Ini silakan Ibu foto dulu dengan Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.